Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alessandro Gilbertoli. Saya mahasiswa semester 1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di saat ini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester 1 yang sudah kami buat dalam program studi Bahasa Inggris Bahasa Belanda Hukum dengan pembahasan perbedaan sistem hukum common law dan civil law. Ada beberapa pembahasan yang akan kami bahas nantinya dalam tugas kami di saat ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan berkatnya sehingga tugas kami boleh terselesaikan dengan baik. Kita langsung saja, saya akan membahas beberapa ulasan mengenai materi perbedaan sistem hukum common law dan civil law. Hukum adalah produk politik di mana dalam proses perundang-undangan baik pembuatan maupun penafsirannya tidak berlangsung dalam konteks yang bebas, nilai atau netral dari pengaruh-pengaruh moral, agama, dan kepentingan politik. Artinya, terdapat latar belakang politik dan ideologis di balik setiap produk perundang-undangan yang dikeluarkan. Contohnya adalah hukum ketenaga kerjaan adalah jenis hukum yang netral dan independen, sehingga diperlukan keterlibatan pemerintah sebagai upaya perlindungan terhadap pekerjaan atau buruh yang lemah kedudukannya. Yang kedua, dilihat dari tradisi hukum yang dianut oleh suatu negara. Pada dasarnya terdapat dua macam tradisi hukum, yaitu tradisi hukum Anglo-Saxon atau common law tradition dan Eropa kontinental atau civil law tradition. Dalam common law tradition, sumber hukum yang utama adalah kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat serta perjanjian-perjanjian yang telah disepakati para pihak. Itu adalah artian dari common law tradition atau tradisi dari hukum common law. Sedangkan dalam civil law tradition atau tradisi civil law, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan sumber hukum yang utama. Yang ketiga, tradisi common law muncul di Inggris selama abad pertengahan dan diterapkan dalam koloni Inggris di seluruh benua. Tradisi civil law dikembangkan di benua Eropa pada saat yang sama dan diterapkan di koloni-koloni dari kekuatan imperial Eropa seperti Spanyol dan Portugal. Civil law juga diadopsi pada abad ke-19 dan ke-20 oleh negara-negara yang sebelumnya memiliki tradisi hukum yang berbeda seperti Rusia dan Jepang yang berusaha untuk mereformasi sistem hukum mereka dalam rangka untuk mendapatkan kekuatan ekonomi dan politik dibanding dengan negara-negara Eropa Barat. Rumusan masalahnya adalah apa perbedaan sistem hukum common law dan civil law. Sekali lagi, rumusan masalah adalah apa perbedaan atau perbandingan dari sistem hukum common law dan civil law. Untuk pembahasannya adalah telah lama sejak berabad-abad yang lalu terjadi perbedaan
perdebatan sengit antara mana yang terbaik antara civil law dan common law. Jeremy Bentham kemudian didukung oleh John Austin merupakan pendukung civil law, dan mereka menganggap bahwa common law mengandung ketidakpastian dan menyebutnya sebagai law of the dog. Sebaliknya, salah satu pendukung sistem hukum common law ialah F.B. Hayek mengatakan bahwa sistem common law lebih baik daripada civil law karena jaminannya pada kebebasan individu dan membatasi kekuasaan pemerintah. Akar perbedaan yang substansial di antara kedua sistem hukum itu terletak pada sumber hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam memutuskan sebuah perkara. Sistem civil law menggunakan kodifikasi sebagai sumber hukum, sedangkan sistem common law menggunakan putusan hakim sebelumnya sebagai sumber hukum yang lebih dikenal dengan doktrin stare decisis. Perbedaan menonjol lainnya menyangkut peran pengadilan. Di negara civil law, hakim merupakan bagian dari pemerintah. Perbandingan sistem hukum common law dan civil law berdasarkan sejarah lahirnya civil law. Civil law merupakan sistem hukum yang tertua dan paling berpengaruh di dunia. Sistem hukum ini berasal dari tradisi Roma Germania. Ada lagi, sistem hukum ini berasal dari tradisi Roman Germania sekitar abad 450 sebelum Masehi. Kerajaan Romawi membuat kumpulan peraturan tertulis mereka yang pertama yang disebut sebagai 12 Tables of Rome atau sistem hukum Romawi ini menyebar ke berbagai belahan dunia bersama dengan meluasnya kerajaan Romawi. Sistem hukum ini kemudian dikodifikasikan oleh Kaisar Justinus di abad ke-6. Pada abad ke-6, The Corpus Juris Civilis diselesaikan pada tahun 534 Masehi, ketika Eropa mulai mempunyai pemerintah sendiri. Hukum Romawi digunakan sebagai dasar dari hukum nasional masing-masing negara. Napoleon Bonaparte di Prancis dengan kode Napoleonnya di tahun 1804 dan Jerman dengan sivil kodenya di tahun 1896. Common law berdasarkan tradisi perkembangan dari presiden dipergunakan oleh hakim untuk menyelesaikan sebuah masalah. Itu adalah beberapa pembahasan mengenai perbedaan atau perbandingan dari sistem hukum common law dan sistem hukum civil law. Di sini disebutkan bahwa perbedaan atau perbandingan antara sumber hukum ketenagakerjaan pada sistem hukum common law dan sistem hukum civil law di negara-negara yang menganut tradisi hukum common law, sumber hukum pekerjaan yang utama pada umumnya adalah keadaan ekonomi seperti perjanjian kerja bersama. Sedang di negara-negara yang menganut tradisi hukum civil law yang menjadi hukum tenaga kerjaan pada umumnya adalah keadaan heteronom, yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan sumber hukum tenaga kerjaan yang paling dominan. Itu adalah kesimpulan pembahasan
pesan dan saran dalam tugas ini adalah dalam menjalankan sistem hukum di negara kita haruslah mengerti dan memahami perbedaan atau perbandingan antara sistem hukum, civil law dan common law agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan dalam suatu penyelesaian masalah. Itu adalah tugas kami yang kami bahas pada saat ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya dalam pembahasan tugas kami saat ini. Di sini kami mengajak untuk muda-mudi yang ingin bergabung maupun yang sudah bekerja, yang ingin kuliah, yang ingin melanjutkan program studinya ke jenjang yang selanjutnya atau ke jenjang yang lebih tinggi, mari bergabung bersama kami menjadi mahasiswa baru di Universitas Pembangunan Indonesia di Manado, di Bahu tempatnya, gedungnya ada di Bahu. Bisa daftarkan diri Anda melalui website atau lewat email, bisa juga datang ke kampus. Mari sekali lagi saya mengajak untuk rekan-rekan yang ingin melanjutkan program studi ke jenjang yang lebih tinggi, mari bergabunglah bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Itu adalah pembahasan dan penjelasan dari tugas kami saat ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om.